Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Edisi 265. Pokok bahasan edisi ini adalah kalimat A mempunyai B sekarang. Sebelumnya kita membahas kalimat A milik B. A milik B sekarang dan A milik B itu sudah kita ubah ke dalam bentuk lampau dan akan datang. Perlu dicatat bahwa A mempunyai B itu tidak sama dengan A milik B, ya. Tidak sama. Kalau A milik B itu kalimat ismiyah tipe 1 yang berstruktur mubtada khabar, sedangkan A mempunyai B dalam bahasa Arab itu merupakan kalimat ismiyah tipe 2 yang mengacu pada pola li plus A plus B. Ya. Li itu harful jar. Kemudian diikuti oleh A, kemudian diikuti oleh B. Ini beda ini. Jadi perlu kehati-hatian di sini oleh karena konstruk bahasa Indonesia kalimat A mempunyai B itu sangat berbeda dengan konstruk bahasa Arab. Ya. Kalau bahasa Indonesia A mempunyai B, mempunyai itu kata kerja ya. Jadi A kata kerja B. Bahasa Inggris juga begitu. A mempunyai B, A has B. A has B. Has itu mempunyai kata kerja. Tapi dalam bahasa Arab, mempunyai itu dinyatakan dengan partikel jar, li. Partikel jar, li. Seperti awal suratul Fatihah. Alhamdulillahi. Itu kalimat A milik B ya. Ini A mempunyai B. Li A plus B. Ya. Li itu harful jar yang artinya mempunyai. Kemudian A plus B. Jadi kalau kita terjemahkan secara letterlek, li A plus B itu bermakna mempunyai A B, ya, mempunyai A B. Nah, jadi sangat berbeda dengan bahasa Arab A mempunyai B. Kemudian A ini, setelah harful jar li ini, A itu kata benda sebagai pemilik ya. Kata benda bisa juga perasa kata benda, bisa juga kata ganti, majrur. Dia harus majrur, oleh karena li itu harful jar. Oleh karena A itu didahului oleh harful jar, maka A itu majrur. Kemudian dia ma'rifah, perlu catat. Jadi A itu ma'rifah ya. Ma'rifah tertentu ya, mungkin oleh karena dia sebuah nama, atau mungkin kalau bukan nama dia beralif lam ya. Kemudian A itu berperan sebagai pemilik. Jadi A ini berperan sebagai pemilik. A mempunyai B. A itu berperan sebagai pemilik ya. Dalam ini bahasa Arab, A setelah harful jar itu berperan sebagai pemilik. Kemudian B itu bisa KB, bisa FKB, perasa kata benda, tapi bukan kata ganti ya. Oleh karena B itu dalam pola ini nakirah. Nakirah tidak tertentu. Ya, misalnya saya mempunyai sebuah buku, jadi bukunya itu tidak tertentu. Jadi mitra bicara tidak tahu buku apa itu ya. Jadi dalam bahasa Indonesia dia dirangkai dengan kata sandang sebuah. Dalam bahasa Arab dia dirangkai dengan tanwin. Jadi B itu KB atau FKB nakirah dan berperan sebagai yang dimiliki. Jadi A pemilik, B yang dimiliki. Kemudian kombinasi li plus A. Li plus A itu khabar muqaddam. Khabar yang diletakkan di depan ya. Sedangkan B ini itu mubtada muakhar dalam bahasa Arab ya. B itu mubtada muakhar dan dia itu nakirah.
li plus a itu khabar muqaddam, ya, khabar yang diletakkan di depan. Nah, jadi kalau kita hendak membentuk kalimat A mempunyai B, strukturnya harus begini. Taruh li di depan, paling depan, li. Kemudian setelah li, itu pemilik, ya, A, baru terakhir itu yang dimiliki B. Contoh, ya. Marwan mempunyai sebidang kebun, ya. Sebidang kebun atau sebidang lahan atau sebidang sawah, ya, ladang. Ya, sebidang ladang, ya. Jadi kebun untuk ditanami ini, ya, kebun untuk ditanami. Jadi bahasa Arabnya mula-mula kita ini kan li di depan, setelah li pemilik. Nah, pemiliknya itu Marwan, ya, pemilik itu Marwan. Jadi yang saya garis bawahi dengan tinta merah itu pemilik. Marwan itu kata benda yang tidak bertanwin atau isim ghairu munsharif, ya. Dia itu majrur dengan fathah. Jadi li marwana, oleh karena a itu harus majrur, ya. Oleh karena didahului oleh harful jar li. Li marwana mazra'atun, ya, sebidang kebun, ya, sebidang kebun atau sebidang ladang, ya. Limarwana mazra'atun, Marwan mempunyai sebidang kebun. Jadi menerjemahkannya, kita mulai dari sini. Kemudian kita mundur. Jadi Marwan mempunyai, baru maju lagi, sebidang kebun. Ya. Oke, nomor 2. Jadi yang berperan sebagai A itu kata benda, ya. Nah, Marwan itu kata benda. Nomor 2, petani kaya itu mempunyai sebidang kebun yang luas. Jadi subjeknya itu petani kaya itu, ya, petani kaya itu baru yang dimiliki sebidang kebun yang luas. Jadi struktur dalam bahasa Arab mempunyai dulu li. Setelah li baru ini petani kaya itu, baru sebidang kebun yang luas. Nah, petani itu fallahun. Fallahun itu alif lam, ya. Itu kita ini kan alif lam. Al-fallahu. Kemudian kaya itu ghaniyun. Jadi kaya harus selaras dengan petani. Jadi al-fallahu al-ghaniyu. Dia merupakan prasa wasfi dengan kombinasi kata benda kata sifat. Nah, jadi lil fallahil ghani, jadi oleh karena li harful jar, maka kata benda al-fallah itu harus majrur, kemudian kata sifat al-ghani itu harus selaras dengan kata benda juga majrur, ya. Jadi kita lihat di sini ada satu huruf yang hilang, huruf alif, ya, hamzah wasal. Ini al-fallahi, begitu dirangkai dengan li, alifnya hilang, kan begitu teorinya. Kemudian li itu langsung disambungkan dengan lam. Lil fallahil ghani, petani kaya itu mempunyai. Petani kaya itunya itu alif lam. Mempunyai itu li mazra'atun wasi'ah. Mazra'atun wasi'ah, sebuah ladang yang luas, ya. Ini kata sifat yang menjelaskan mazra'ah. Dia harus selaras dengan mazra'ah. Mazra'atun wasi'atun. Nah, di sini yang berperan sebagai A, sebagai pemilik, itu prasa kata benda, FKB, dengan kombinasi kata benda kata sifat. Jadi petani kaya itu mempunyai sebidang. Sebidang itu tanwin, ya, kebun yang luas. Yang terakhir, mereka laki-laki mempunyai sebuah rumah besar, ya. Jadi yang kita tulis di awal itu mempunyai li kemudian diikuti oleh mereka. Mereka itu majrur oleh karena didahului oleh harful jar. Jadi ini kata ganti majrur. Kata ganti majrur bersambung. Dia harus disambungkan dengan ini, dengan kata depan yang mendahuluinya. Masih ingat, apabila
apabila kata depan li itu diikuti oleh kata ganti, maka dia berharokat la. Jadi bukan li. Jadi bukan lihum, tapi lahum. Kalau diikuti oleh bukan kata ganti, dia berharokat kasrah. Misalnya lil fallahi. Jadi petani itu. Atau petani ini li hadzal fallahi, li hadzal fallahi. Jadi li bukan la hadza. Jadi ini dibacalah hanya apabila dia diikuti oleh kata ganti. Jadi pemiliknya itu mereka itu hum ya. Hum ini kata ganti majrur bersambung yang kebetulan sama dengan kata ganti marfu terpisah. Hum kan gitu ya. Jadi huwa, hu, huma sama huma, hum sama hum, hiya itu berubah menjadi ha. Jadi kalau kita hendak mengatakan dia perempuan mempunyai, itu laha. Lahum baitun kabirun, mereka mempunyai sebuah rumah besar. Jadi yang berperan sebagai pemilik dalam contoh ini adalah kata ganti. Kata ganti. Kata ganti. Majrur, ya, kata ganti majrur. Majrur bersambung, ya. Ma'rifah, otomatis. Kata ganti itu otomatis ma'rifah, ya. Kalau bukan kata ganti seperti ini, falah, dia itu ma'rifah dengan alif lam. Ini alif lam, tapi alifnya itu dihilangkan oleh karena dia disambungkan dengan li. Kemudian li Marwana, jadi pemiliknya itu Marwan. Marwan itu sebuah nama. Sebuah nama itu otomatis ma'rifah. Itu sekilas penjelasan mengenai kalimat A mempunyai B. Ini sebetulnya merupakan pengulangan sekaligus penajaman dari kalimat A mempunyai B sebelumnya pada sekitar edisi di bawah 100 itu ya, atau 70-an. Ini penajaman. Oleh karena nanti kalimat A mempunyai B ini akan kita ubah ke dalam kalimat lampau. Misalnya Marwan dulu mempunyai 9 kebun. Bagaimana menyatakan itu dalam bahasa Arab? Atau kita ubah ke dalam kalimat akan. Marwan akan mempunyai sebidang kebun, ya, sebidang kebun. Kalau sebelumnya kita hanya mempelajari kalimat A mempunyai B sekarang. Mari kita kerjakan latihan ini. Perusahaan ini mempunyai seorang manajer yang pandai. Jadi bagaimana kita merangkai kalimat itu? Kita mulai dari li. Mempunyai, ya, li. Perusahaan itu apa? Syarikah. Ini itu hadhihi, oleh karena syarikah itu perempuan, berakhir dengan ta marbutah. Jadi li hadhihi, kemudian kata benda setelah hadhihi itu beralif lam. Li hadhihi syarikati. Li hadhihi syarikati. Ya, jadi hadhihi itu kata penunjuk majrur oleh karena dia oleh li. Kemudian kata benda syarikah, perusahaan, itu selaras dengan kata penunjuk. Oleh karena kata penunjuk itu majrur, maka ini pun majrur, ya. Jadi perhatikan, ini bukan tanda majrur, ya. Jadi ini untuk dia perempuan itu memang hadhihi, ya. Dan hadhihi itu merupakan kata yang mabni, yang harakat huruf akhirnya tidak pernah berubah. Jadi marfu'nya hadhihi, majrurnya hadhihi, mansubnya juga hadhihi. Li hadhihi syarikati, baru terakhir itu B. B itu punya apa? Punya apa? Seorang manajer yang pandai. Manajer itu sama dengan direktur, ya, yang sebelumnya sudah sering kita liput. Mudirun, seorang manajer, seorang direktur, seorang pengelola. Mudirun
Pandai itu kata sifat ya, mahirun. Ini kata benda diikuti oleh kata sifat pandai, mahirun. 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 Jadi kalimatnya menjadi li hadhihi syarikati mudirun mahirun. Perusahaan ini mempunyai seorang manajer yang pandai. Oke, nomor 2. Perusahaan besar ini mempunyai karyawan-karyawan yang terampil. Terampil itu identik dengan pandai ya. Perusahaan besar ini. Jadi perusahaan besar itu prasakata benda dengan kombinasi kata benda kata sifat ya. Ini prasa isyariun dengan kombinasi kata benda ini kata sifat, ini kata penunjuk. Jadi prasa isyariun itu ya prasa kata benda. Perusahaan itu syarikah, ininya itu hadhihi ya. Li hadhihi. Setelah itu baru kata benda. Kata bendanya itu selaras dengan ini ma'rifah, kata bendanya ma'rifah pakai alif lam. Li hadhihi syarikati, li hadhihi syarikati, ini kata penunjuk, ini kata benda. Setelah kata benda itu ada lagi kata lain, yaitu kata sifat besar. Jadi besar itu harus selaras dengan syarikah. Jadi al-kabirati. Kabirati. Jadi li hadhihi syarikatil kabirati, perusahaan besar ini itu A-nya ya, mempunyai ini kata sifat. Ini kombinasi kata sifat, kata benda, kata penunjuk ini A, ini pemilik. Mempunyai apa? Mempunyai karyawan-karyawan. Ini kosakata nomor 2 ya. Karyawan itu muwazzaf. Sudah pernah ditampilkan di edisi sebelumnya. Muwazzaf. Muwazzafun itu karyawan. Jamaknya itu jamak mudzakkar salim, muwazzafun. Muwazzafuna. Ya, muwazzafuna. Ini karyawan. Ini karyawan-karyawan. Jamak ya. Karyawan-karyawan. Kemudian terampil itu identik dengan pandai. Pandai itu mahirun. Ini pandai atau terampil. Jamaknya masih ingat dulu waktu kita membahas bentuk jamak. Mahirun itu jamaknya maharatun. Jamak taksir itu. Maharatun. Jadi ini tamal butoh ini tidak menunjukkan perempuan, tapi dia menunjukkan jamak ya. Mahirun jamaknya maharatun. Kafirun jamaknya juga bisa kafaratun ya. Tapi bisa juga kafirun ya. Jadi li hadhihi syarikatil kabirati, apa yang ada di perusahaan besar ini, apa yang dimiliki, yang dipunyai oleh perusahaan besar ini, muwazzafuna, karyawan-karyawan, muwazzafuna, karyawan-karyawan, ini kata benda, kemudian diikuti oleh kata sifat, terampil, maharatun.
maharatun. Oleh karena kata sifat ini harus selaras dengan kata benda yang dijelaskannya. Kata bendanya jamak, dia pun jamak. Jamak dari mahirun itu maharatun. Jadi kalimatnya lihadhihi syarikatil kabirati muwazzafuna maharatun. Nah, menterjemahkannya dari ini setelah li itu. Jadi perusahaan besar ini baru li mempunyai karyawan-karyawan yang terampil. Oke, nomor 3. Dua karyawan ini mempunyai 2 komputer baru. Ya. Coba lihat. 2 karyawan ini merupakan A. Ya. 2 karyawan ini. Jadi di sini ada kata penunjuk. Kata penunjuk ini menunjuk 2 karyawan. Ya kan? 2 karyawan. Ini prasa isyariun sebetulnya. Jadi prasa kata benda yang merupakan prasa isyariun. Jadi kata ganti, kata penunjuk yang digunakan itu bentuk 2. Ya. Perhatikan, hadza ini kan mufrad. Mufrad ya, tunggal. Kalau bentuk duanya atau musannanya, musanna ini tuh jual. Masih ingat apa bentuk jual dari hadza? Hadzani. Jadi kalau yang ditunjuk itu 2 orang laki-laki, kita menggunakan hadzani. Ya, tapi perlu catat bahwa hadzani itu bentuk marfu'nya berbeda dengan bentuk mansub atau majrurnya. Hadzani itu marfu', ini marfu'. Kemudian bentuk mansubnya, masih ingat bentuk mansub dari hadzani? Mansub dari hadzani itu hadzaini. Jadi ani itu diganti dengan aini. Hadzaini. Bentuk majrurnya juga sama dengan bentuk mansub. Hadzaini. Ini bentuk majrur ya. Bentuk majrur. Nah, jadi di depan itu letakkan li, mempunyai harful jar. Kemudian 2 karyawan ini. 2 karyawan ini. 2-nya itu bentuk jual. Ya, bentuk jual. Kemudian bentuk jual majrur oleh karena didahului oleh li. Jadi bentuk jual majrur itu hadzaini. Kalau hadzani itu bentuk jual marfu. Jadi lihadzaini. Jadi ada sedikit ini di situ ya, kemelut di situ. Lihadzaini. Kemudian karyawan, kata benda, ini kata penunjuk. Kemudian kata benda, setelah kata penunjuk itu harus selaras dengan kata penunjuk. Ya, kata penunjuk. Jadi kata penunjuknya 2, karyawannya juga harus 2, ya. Dan beralif lam ya. Jadi al ma'rifah oleh karena kata penunjuk ma'rifah. Karyawan itu muwazzafun, bentuk 2-nya muwazzafani atau muwazzafaini. Muwazzafaini atau muwazzafani. Oleh karena ini majrur, maka ini pun majrur. Jadi kita gunakan bentuk 2 yang majrur. Muwazzafaini. Muwazzafaini. Perhatikan tuh ya. Jadi lihadzainil muwazzafaini. Jadi dua karyawan ini mempunyai apa? Mempunyai B. B itu
B itu marfu ya. B itu marfu. B itu marfu. Ini B itu marfu. Kurang ini. Jadi ini marfu. B itu marfu. Marfu. Dua, komputer. Komputer itu hasub. Hasub. Ya, ini pun sudah pernah dikenalkan dulu, tapi tidak begitu sering ya. Hasubun. Hasub. Ini komputer. Komputer. Komputernya itu yang dimiliki B ya. B itu marfu. Jadi dua komputer marfu itu hasubani. 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 Bukan hasubaini. Kalau dua karyawan di sini muwazzafaini, bukan muwazzafani. Mengapa? Oleh karena dia harus selaras dengan hadzaini. Hadzaini itu majrur karena didahului oleh li. Ya, li hadzainil muwazzafaini hasubani. Ini B ini. Kalau ini kombinasi ini dengan ini itu A ya. Sekarang B. Hasubani baru jadidani. Jadidani ya. Jadi hasubani jadidani. Jadidani itu selaras dengan hasubani. Hasubani itu marfu. Kenapa marfu? B itu kan marfu. B itu apa? B itu dalam struktur li A plus B. B itu kan mubtada muakhar. Jadi mubtada yang diletakkan di belakang. Mubtada itu marfu. Hasubani jadidani. Jadi hasubani itu marfu dengan alif, jadidani juga marfu dengan alif. Karena apa? Karena ini merupakan B ya. Merupakan B atau mubtada muakhar. Oke, berikutnya kami mempunyai dua guru baru. Jadi kami mempunyai di sini A-nya itu kata ganti. A-nya itu kata ganti. Kata ganti. Kata ganti majrur ya. Kata ganti majrur oleh karena didahului oleh li. Kata ganti majrur untuk nahnu, untuk kami itu apa? Nah ya. Kemudian li, harful jar li manakala diikuti oleh kata ganti, dia berharokat fathah. Lahum, ya, mereka mempunyai. Kalau kami mempunyai lana. Lana, kami mempunyai. Jadi kaminya itu A. Lana, kami mempunyai dua guru baru. Dua guru baru itu B ya. B itu marfu. Ya, dua guru baru, anggaplah dua guru laki-laki. Mudarrisani. Bukan mudarrisaini. Mengapa? Ini B. B itu harus marfu. Kalau dalam konstruk bahasa Arab dia itu mubtada muakhar. Mubtada muakhar itu marfu. Baru jadidani. Jadidani. Dua guru baru, mudarrisani, jadidani. Kalau di kalimat nomor 3, dua komputer baru, hasubani, jadidani. Oke, nomor 5, mahasiswa Jepang itu mempunyai sebuah komputer yang canggih. Jadi li, baru A-nya mahasiswa tunggal itu po libin, ya, majrur karena li talibin. Kemudian
Jepang itu KSK, kata sifat kebangsaan. Kalau Jepang itu Yaban, maka kata sifatnya orang Jepang Yabaniyun. Jadi li talibin, mahasiswa Jepang itu, perhatikan, ini A itu kan harus beralif lam ya, harus ma'rifah. A itu ma'rifah, jadi dia harus beralif lam. Jadi lit, ya, li, ini hilang. Jadi ini kita sambungkan ke sini. Lit talibin, lit talibi, litalibi, ini hilang ini. Jadi litalibi ini kasrah, bukan double kasrah. Litalibi. Kemudian Jepang itu harus selaras dengan ini beralif lam ya, tapi alifnya hilang. Ini juga harus beralif lam. Al ya ba ni. Jadi litalibil yabani, ini alifnya ini hilang ya. Jadi dia disambungkan dengan lamnya. Litalibi al-yabani, ada apa? Ada sebuah komputer canggih, itu B. B itu marfu. B itu marfu. Jadi sebuah komputer itu hasubun, ya. Hasubun itu hasubun itu komputer. Hasubun. Kemudian ini kata benda diikuti oleh kata sifat canggih. Canggih itu muaqqad. Ya, muaqqad. Hasubun muaqqadun. Ini baru ini. Tambahkan di kamus. Muaqqadun. Ya, jadi muaqqadun itu canggih dalam arti rumit. Ya. Jadi tingkat komplikasinya tinggi. Nah, itu muaqqad. Jadi li talibil yabani hasubun muaqqadun. Perusahaan asing ini mempunyai tanah yang luas. Jadi perusahaan asing, langsung saja asyarikati, perusahaan itu lisyarikati. Ingat, ada alif yang hilang ya, oleh karena dikombinasikan dengan lisyarikati. Asing itu ajnabiyun. Ini sudah beberapa kali muncul dalam latihan. Ajnabiyun, jamaknya ajanibu, ya. Jadi lisyarikati selaras dengan ini ajnabiyati. Jadi oleh karena ini perempuan, maka kata sifat juga harus perempuan. Ajnabiyati, ya kan? Ajnabiyah. Lisyarikatil ajnabiyati, punya apa? Punya tanah yang luas. Tanah yang luas itu B. B itu marfu nakirah. Nih, marfu dan nakirah. Ardun, tanah itu ardun ya. Ardun diikuti oleh kata sifat luas, wasi'un. Tanah itu by convention perempuan, ya. By convention perempuan. Jadi kata sifat juga harus perempuan. Wasi'atun. Jadi kalimatnya menjadi li syarikatil ajnabiyati, perusahaan asing itu mempunyai ardun wasi'atun, tanah yang luas. Oke, universitas ini mempunyai, universitas itu jami'ah ya. Jami'ah itu perempuan. Jadi kita gunakan hadhihi. Li hadhihi
ininya itu perempuan. Lihadhihi kata benda setelah hadhihi beralif lam, lihadhihil jami'ati, lihadhihil jami'ati, ya kan? Ini kata penunjuk kata benda itu merupakan a, ya kan? Pemilik punya apa? Seorang rektor baru. Rektor itu rais. Raisun baru jadidun. Mungkin rais itu laki-laki ya. Jadidun. Jadi lihadhil jami'ati raisun jadidun. Jadi kalau kita hendak mengatakan rais itu presiden atau kepala universitas itu raisul jami'ati. Kalau kepala kelas raisul fasli, ketua kelas ya. Oke. Yang terakhir, fakultas ini mempunyai seorang dekan pandai. Kalau rais ini sudah pernah dimunculkan dalam latihan sebelumnya, dekan saya kira belum ya. Fakultas itu kuliah. Jadi lihadhihil kulliyati, lihadhihil kulliyati fakultas ini mempunyai seorang dekan. Dekan itu amidun. Tambahkan ini ke kamus. Amidun mahirun. Lihadhil kulliyah, ini A, ini B. Jadi kalau dilihat dari sisi ketertentuan, A itu ma'rifah. Maka ini ma'rifah ya. Kalau B itu nakirah. Amidun mahirun. Oke, kita ulangi sekali lagi. Ya, sebelum kita akhiri. Lihadhil kulliyah. Jadi fakultas ini mempunyai, begitu menerjemahkannya. Fakultas ini mempunyai seorang dekan yang pandai. Ya, amidun mahirun. Jadi B-nya itu prasakata benda ya. B-nya itu prasakata benda, sedangkan A-nya juga prasakata benda dalam bentuk prasa isyariyun. Lihadhihil jami'ati, universitas ini mempunyai seorang rektor baru. Ya, raisun jadidun. Ya, rais itu rektor, amid itu dekan ya. Jami'ah universitas, kuliah itu fakultas. Nomor 6, li syarikatil ajnabiyyati ardhun wasi'ah. Jadi perusahaan asing itu, perusahaan asing ini ya, ini jadi kurang. Oleh karena ini untuk syarikah itu perempuan, hadhihi. Ya, hadhihi. Jadi ininya alifnya ini tidak jadi hilang ya. Jadi li hadhihi syarikatu li hadhihi syarikatil ajnabiyyati ardun wasi'atun. Jadi alifnya ini tidak hilang. Oleh karena dia tidak langsung dirangkai dengan li. Ya, karena ada hadhihi ini. Jadi perusahaan asing ini mempunyai tanah yang luas. Ini litalibil yabani, mahasiswa Jepang itu. Jadi talibnya itu beralif lam ya. Litalibil yabani, mahasiswa Jepang itu mempunyai hasubun muaqqadun. Ya, sebuah komputer yang canggih. Kemudian lana mudarrisani jadidani. Kami ini
mempunyai 2 orang guru baru. Nah, kemudian berikutnya, lihadainil muwazzafaini, ini perhatikan ya, ini agak rumit sedikit ini. Lihadainil muwazzafaini, 2 karyawan ini mempunyai hasubani jadidani, 2 komputer baru. Jadi bentuk 2 itu rumit, ya, rumit. Bentuk 2 itu rumit, oleh karena bentuk marfu'nya tidak sama dengan bentuk majrurnya, tidak sama dengan bentuk mansubnya, ya. Bentuk majrur dengan bentuk mansub sama. Nah, ya. Jadi di sini ada 2 bentuk 2, yang satu majrur, yang satu marfu'. Oleh karena B itu marfu'. Mubtada muakhar. Li hadhihi syarikatil kabirati, perusahaan besar ini mempunyai muwazzafuna, karyawan jamak dari muwazzaf itu muwazzafuna jamak taksir, yang terampil. Terampil itu mahirun. Jamak dari mahirun itu maharatun. Jadi muwazzafuna maharatun. Jadi ta marbutah ini tidak menunjukkan perempuan, ya. Yang terakhir, lihadhihi syarikati mudirun mahirun. Jadi perusahaan ini mempunyai mudir, manajer yang terampil, manajer yang pandai. Oke, saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.